Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa untuk Berindo TVRI Bengkulu hari ini masih bersama Karo Fahmi dan juga tema kita masih mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu bersama dengan Bapak Firjoni Aprianto selaku Sekretaris Dinas Perindak Kota Bengkulu dan juga ada Bapak Yurizal selaku Kasatpol PP Kota Bengkulu. Kita masih akan ngobrol berbincang mengenai penataan pedagang Kota Bengkulu. Kita ke Pak Firjoni Aprianto terlebih dahulu ya. Nah, tadi kita menyinggung mengenai namanya retribusi nih Pak. Nah, retribusi untuk bagian perindak ini sendiri itu retribusi yang di bagian mana dulu? Boleh dijelaskan nggak sih? Ya. Karena ada beberapa yang saya lihat mungkin ada retribusi di bagian dalam pasar, luar pasar dan lain sebagainya. Ya. Jadi perpanjangan tangan dinas kami itu untuk pengawasan dan penarikan retribusi itu ada namanya UPTD Pasar Kota Bengkulu ini. Mereka itu menangani langsung pengawasan dan koordinasi langsung pedagang dan tugas tupoksi terakhirnya itu untuk penarikan retribusi kios, lapak dan pelataran. Kios, lapak dan pelataran. Ya, Oke. Itu kisarannya itu besarannya itu kami tetap sesuai dengan aturan yang regulasi yang ada itu yaitu Perda 0 tadi yang saya bicarakan 07 turunannya Perwal 13 dan 15. Nah, itu kami masih mengikuti acuan yang 2014. Namun ini kami kemarin menggodok sama Dispenda itu ada nanti Raperda kami usulkan juga untuk revisi retribusi yang sudah lama ini. Oke. Nah, tadi dari Bapak tadi kan untuk lingkup retribusi. Yang kami ambil retribusi ini sesuai dengan aturan Perda 06 itu tentang pengelolaan pasar, kami hanya mengutip retribusi itu di dalam pasar. Di dalam pasar. Ya, artinya luasan pasar sepertinya contoh nih Pasar Panorama, luasannya itu kurang lebih hampir 3 hektar sekian lah ya. Itu di dalam pagar. Nah, jadi yang di dalam pagar itulah yang kami kelola. Oke. Yang kami kelola penataan pedagang dan kami ambil kutip retribusinya. Itu berapa retribusinya? Macam-macam. Kalau kios kita kalau gini masih mengacu ke yang lama ya. Mengacukan yang lama itu Perda di Perwal turunan Perda 07 Perwal 15 itu untuk itu kios untuk per meter persegi itu kurang lebih 9.000 ya untuk 1 meter perseginya. Kalau pelataran itu 1.500 ya per harinya. Nah, untuk yang di bagian luar retribusi itu sendiri tuh siapa yang menarik? Nah, kalau yang luar inilah yang di luar kami tidak mengutip. Nah, ini kan dari kita bicara yang awal tanggung jawab suatu pasar itu bukan dari seluruhnya kami tanggung jawab dalam artian penataan dan retribusi. Nah, nanti ini kan ada OPD yang terkait nih. Nah, yang itulah yang saya bicarakan tadi. Kami dalam hal ini Dinas Perdagangan itu penataan pedagang. Jadi yang di dalam itu kami mengelolanya. Nah, dari Kasatpol PP itu penegak hukum dan aturan, ya kan? Yang apabila pedagang ini membangkang atau menyalahkan aturan dari Kasatpol PP. Nah, yang di luar ini kan di pasar ini itu kan ada terminal, terminal kemacetan, lingkup rekayasa lalu lintas itu ada di Sub. Oke. Ya, dan ada lagi satu lagi itu zona parkir itu kan yang menentukan itu Dispenda. Nah, jadi 4 OPD dan tambah masyarakat lingkungan tersebut yang bertanggung jawab. Oke, baik. Tapi satu jawaban dulu, Ya. Berarti tahu kalau ada yang namanya retribusi di luar pasar. Ya, seharusnya Dinas itu ada retribusinya. tahu? Ya. Baik, kita berbincang ke Pak Yurizal nih selaku Kasatpol PP Kota Bengkulu ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pasar panorama atau pasar-pasar yang lainnya yang ada di Kota Bengkulu ini kan banyak ruko-ruko yang tersebar luas tentunya. Nah, di depan ruko tersebut tuh kan banyak juga pedagang-pedagang kaki lima. Nah, ini yang mengatur hal tersebut apakah dinas terkait, dinas perindak lain ataupun lain sebagainya, atau pemilik
ruko itu sendiri yang mengatur hal tersebut, Bapak? Jadi begini, kita ini ada banyak kesulitan, ya, banyak kesulitan. Yang jelas, ketika kita penertiban di lapangan, ya, kadang-kadang mereka yang jualan di depan nih mengamankan barang-barang ini masuk ke ruko, Oke. masuk ke dalam ruko itu. Kadang-kadang bertarikan. Berarti ada kerjasama antara ruko dan juga pedagang. Bertarikan untuk kita ajak mereka ke dalam pasar. Nah, kemudian banyak juga ruko-ruko itu disewa oleh tukang-tukang sayur. Jadi dia punya usaha jualan sayur, kemudian dia sewa ruko. Yang sewa ruko. Nah di depan ruko ini banyak anak-anak ininya, anak-anak dagangannya itu, ya kan, di depan ruko ini. Nah sayur itu ada ininya, ada apa namanya itu base campnya, ya base campnya di ruko itu sendiri. Jadi kami kadang-kadang kesulitan tuh di sana. Dan beberapa ruko banyak yang tidak keberatan. Bukti tidak keberatannya seperti apa itu tadi? Ada yang nyalurkan lampu, ya kan itu, dengan pedagang-pedagang kaki lima ini, ya. Kemudian kembali lagi saya sampaikan bahwa termasuk juga pembeli, ya pembeli ini kadang-kadang kita mau tertibkan pembeli yang tolonglah Pak, nanti dulu, kami nak beli dulu ini, kan itu. Jadi termasuk juga pembeli, ya. Jadi tidak mau diatur, tidak mau tertib. Nah, memang kita pahami seperti apa yang disampaikan oleh Perindak tadi, bahwa mungkin kelayakan pasar itu sendiri mungkin sudah kurang layak untuk para pedagang dan mungkin juga pembeli. Kondisinya itu yang apalagi berkecamuk di dalam itu, ada pasar, ada terminal. Ada pasar, ada terminal di dalam itu. Jadi memang timbul konflik artinya. Nah, kami Satpol PP ini sebagai penertib, artinya penertib, ya, para pedagang ini agak kebingungan karena di dalam itu banyak sekali persoalan-persoalan, ya, yang mengarah ke tindakan-tindakan yang ilegal. Oke, baik. Ya. Baik, kita akan jadikan dulu tentunya untuk sore hari ini pemirsa, karena menarik sekali untuk pembicaraan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.